siapa yang memakan dari sesuatu yang haram, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya doakan semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat dan semoga Ustaz selalu semangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan atau pembelajaran yang kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Baik Ustaz, pada pagi hari ini sebuah nasihat yang ingin Ustaz sampaikan kepada Ustaz. Ini kisah yang Ustaz ambil dari sebuah kisah sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah itu sampai menangis menyaksikan kisah tersebut. Nah, apa kisahnya? Nah, pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya Dujanah. Dujanah ini adalah seorang kepala keluarga atau seorang ayah, dan dia tidak memiliki apa-apa. Dia orang yang sederhana, rumah yang sederhana, bahkan untuk makan saja dia sulit ya. Bahkan anak-anaknya kelaparan. Tapi apa yang bisa kita ambil dari sahabat Nabi ini sehingga Rasulullah Nabi kita menangis mendengarkan ceritanya. Nah, inilah ceritanya. Pada suatu subuh Rasulullah langsung bertanya kepada Dujanah. Kenapa? Karena Dujanah ini setiap habis sholat kemudian langsung dia pergi, tidak berdoa, tidak berzikir, langsung dia pergi. Setiap hari seperti itu Rasulullah memperhatikan. Kemudian tiba suatu saat Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, Dujanah ini, "Wahai sahabatku, wahai Dujanah, aku melihat setiap subuh engkau selalu langsung pulang setelah melaksanakan sholat tanpa berdoa, tanpa berzikir. Apakah engkau tidak ingin minta sesuatu kepada Allah?" Kemudian sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah, ada alasan yang membuat saya cepat pulang," kata Dujanah ini. "Lalu apa alasanmu?" Kemudian berceritalah Dujanah ini, "Wahai Rasulullah, di samping rumahku ada satu pohon kurma, ada satu pokok kurma ya, yang buahnya lebat. Nah, buahnya lebat dan setiap hari itu dia jatuh ke samping rumahku dan ke halaman rumah. Setiap malam itu jatuh. Jadi setiap hari saya pulang selalu cepat, tidak sempat untuk berdoa, dan saya langsung mengumpulkan semua kurma yang jatuh depan rumah saya. Karena saya takut," kata Dujanah, "kalau saya telat pulang menunggu berdoa berzikir, khawatirnya anak saya nanti memakan makanan yang jatuh ya, kurma yang jatuh di depan rumah saya. Maka oleh karena itu saya selalu pulang setelah sholat tanpa berdoa." Dujanah ini tidak mau anaknya memakan makanan yang bukan miliknya ya, karena pokok kurma ini tidak pernah mengizinkan Dujanah atau keluarganya untuk memakannya, karena yang punya adalah orang yang serakah. Dikisahkan dalam kisah tersebut adalah orang yang munafik, orang Islam tapi munafik. Munafik maksudnya tidak mau berbagi kepada saudara-saudaranya. Bahkan suatu hari Rasulullah ingin membelinya, satu pohon itu Rasulullah ingin membelinya, dia tidak mau menjual. Kemudian datang Abu Bakar kepadanya dan menawarkan 10 kali lipat harganya daripada pohon kurma biasa. Barulah ia mau menjualnya.
Nah, anak Ustaz, itulah kisah yang sangat luar biasa ya. Bahkan Rasulullah itu sampai menangis mendengarkan kisah ini. Kisah menginspirasi kita bahwa sepatutnya lah kita selalu menjaga diri kita atau keluarga kita dari makanan-makanan yang haram ya. Kenapa? Karena makanan haram tersebut akan menghambat, akan menolak ibadah kita, salat kita, puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man aklaku minal haram lan tuqbal sholatu arba'in lailah." Siapa yang memakan dari sesuatu yang haram, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Subhanallah ya. Begitulah akibat dari makan yang haram. Allah tidak akan menerima ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Lalu bagaimana jika kita memakannya setiap hari? Subhanallah. Semoga kita terhindar ya. Nauzubillah kalau kita terhindar dari makan makanan yang haram, sehingga kita beribadah tidak sia-sia ya nak ya. Jika kita hari ini masih memakan makan yang haram, maka berusaha untuk tidak memakannya lagi. Lagi memakan baik itu dalam bentuk zatnya ataupun cara mendapatkannya. Dan apalagi akibat dari makan yang haram, makan yang haram tersebut akan menjadi darah daging kita, kemudian darah itu mengalir ke tubuh kita, seluruh tubuh kita, dipompakan oleh jantung kita, kemudian masuk ke otak. Maka otak kita akan berpikir yang jahat-jahat ya, yang kotor-kotor. Kemudian mengalir ke tangan kita, maka tangan kita ingin berbuat yang jahat-jahat, yang tidak sepantasnya kita lakukan. Kemudian mengalir ke mata kita, kita melihat yang tidak baik, kita lebih senang melihat yang tidak baik. Kemudian mengalir ke telinga kita, kita suka mendengarkan aib orang lain. Mengalir ke mulut kita, kita suka menceritakan aib orang lain, ghibah. Mengalir ke kaki kita, lalu kita suka melangkah ke tempat-tempat maksiat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak Ustaz yang soleh dan solehah, itulah nasihat Ustaz pada pagi yang berbahagia ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa dipahami serta kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.